share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin adalah pejuang PTN PTKIN 2022. Semangat. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi udah lama banget aku tidak mengupload video, dan itu karena ada sesuatu hal yang tidak bisa untuk diceritakan. Oke, jadi akhirnya hari ini aku bisa bikin video lagi. Semoga abis ini bisa bikin video lagi ya, jadi bisa istiqomah gitu. Sesuai judul dan thumbnail, hari ini aku akan bikin video yang sebenarnya sudah ditunggu oleh beberapa orang gitu ya. Cuman karena ya keadaan yang tidak memungkinkan untuk bikin video, jadi ya mau gimana lagi. Sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian subscribe dulu, bantu aku mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang di tahun ini guys. Oke, sebelum aku memulai videonya, aku akan bercerita sedikit kenapa aku bikin video ini gitu. Jadi kemarin Ramadan kemarin itu, Hamin 1 Ramadan itu kan pengumuman SPAN PTKIN. Nah, aku kan juga daftar SPAN PTKIN di UIN Jakarta sama UIN Jogja. Dan masya Allah, tabarakallahnya aku diterima di UIN Jakarta. Terus kan bikin snap tuh, biasa lah ya anak muda bikin snap. Nah, masya Allah banyak banget yang kayak ngucapin dari teman-teman selamat, dari adik-adik juga. Dan ada beberapa orang yang bilang ke aku kalau suruh bikin video tentang ini, spill doanya dong, spill jalur langitnya dong, kayak gitu. Dan sebenarnya aku menunggu pengumuman itu karena aku juga pengen bikin video ini, tapi karena belum bisa bikin video pas waktu itu, jadi ya belum bisa. Dan akhirnya aku waktu itu bikin ini aja, kayak semacam tulisannya doang gitu. Dan di video ini aku akan menjelaskan jalur langit dan doa-doa apa sih yang aku lakukan selama aku menunggu si pengumuman SPAN PTKIN yang bener-bener aku harapkan itu. Karena kayak harapan gue satu-satunya, ngerti? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan, kalian simak baik-baik buat kalian yang bener-bener pengen ngejar hajat kalian, atau mungkin kalian adalah pejuang PTN dan PTKIN 2022. Oke, semangat. Jadi pagi banget, jam 2 pagi itu aku bangun buat sholat tahajud. Habis sholat tahajud, kalian pasti tahu itu ada namanya doa setelah sholat tahajud. Itu baca itu, habis itu kita berdoa tentang keinginan kita. Ya udah gitu. Nah, habis itu terus aku baca sholawat, namanya sholawat Jibril. Kalau kalian belum tahu, sholawat Jibril itu bunyinya Shallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang pendek banget. Shallallahu ala Muhammad itu sebanyak 1111 kali habis sholat tahajud. Nah, habis itu terus pas waktu subuh, biasalah sholat subuh kita zikir setelah sholat. Habis itu baca lagi zikir, bukan zikir sidik. Habis itu baca lagi sholawat Jibril itu sebanyak 1111 kali. Nah, setelah itu selesai, sekitar jam 7, 8, 9, 10 kalian usahain buat sholat duha. Bener, ini mungkin kalian yang menonton video ini masih di waktu pandemi atau nggak pandemi lah, nggak apa-apa. Kalian bener-bener usahain bisa sholat duha itu minimal 2 rakaat, itu udah masya Allah banget. Karena kayak sayang banget loh kalau melewatkan hari tanpa sholat duha. Jadi sholat duha, habis sholat duha biasa doa setelah sholat duha, terus baca sholawat itu lagi, sholawat Jibril lagi 1111 kali. Itu masuk waktu zuhur. Waktu zuhur sholat, zikir setelah sholat, habis itu baca lagi
sholawat Jibril 1111 kali. Berarti kita udah dapat berapa? Tahajud, subuh, duha, duhur, kita udah dapat 4 waktu. Berarti kita udah membaca sholawat Jibril itu sebanyak 4444 kali kan. Nah itu udah, jadi gini, dalam sehari itu sholawat Jibril sebanyak 4444 kali. Karena aku mungkin punya kegiatan lain atau gimana, biar nggak capek-capek banget, makanya dibagi 4 waktu gitu. Jadi biar biar lebih enteng aja gitu loh. Nah udah selesai, habis itu kita masuk di waktu asar. Nah di waktu asar, habis sholat asar kita zikir setelah sholat asar, terus baca surat Yasin sama surat Waqiah ya, baca surat Yasin sama Waqiah. Habis itu kalian doa apa yang, terus masuk waktu maghrib itu kita murojaah Al-Quran, baca Al-Quran yang ya kalian waktunya baca juz berapa aja gitu, terserah kalian, pokoknya kita baca Al-Quran. Masuk di waktu Isya, kita zikir setelah sholat Isya. Habis itu kita baca surat Al-Mulk, itu cuma 30 ayat kok, sekitar 7 menit kalau kalian pakai murotal. Baca surat Al-Mulk, habis itu baca sholawat munjiat. Sholawat munjiat itu panjang, jadi bacanya cuma 100 kali. Tapi ini sebenarnya opsional, cuman lebih kayak gimana ya, sholawat munjiat itu juga powerful, tapi ini opsional buat sholawat munjiat. Kalian bisa lakuin, bisa enggak, tapi kalau kalian bisa ngelakuin lebih keren sih. Ini sholawat munjiat 100 kali, karena sholawat munjiat itu panjang bacaannya, jadi 100 kali aja itu udah bagus banget. Bacaannya nanti aku taruh di sini. Habis itu sebelum tidur kalian usahakan buat sholat hajat. Jadi aku itu ngelakuin sholat hajatnya itu sebelum tidur. Jadi kayak dihitung habis sholat Isya, sebelum tidur baca sholat hajat. Habis sholat hajat kita baca doanya. Habis itu ya udah, kita doa apa yang kita pengenin. Udah sih, itu kan 24 jam itu doang. Banyak yang bilang itu berat. Kalau dilihat-lihat, kalau kita ngelihat tulisannya gini ya, oh my God, banyak banget gitu. Emang banyak, tapi kayak ngelakuin ini tuh kenapa kok mau ngelakuin sebanyak itu gitu. Karena yang pertama itu karena keinginan yang begitu besar, kayak yaudah gue cuman gak bisa melakukan apa-apa lagi selain gue cuman berdoa terus berharap ke Allah. Udah, kayak makanya kenapa gue kayak ini banget, booster banget si Jarul Langit ini. Berawal dari keterpaksaan, tapi kayak lama-lama kita jadi terbiasa aja gitu. Terus kayak ada rasa malu juga, kayak misalkan wah gue tuh pengen ini, gue pengen masuk univ ini, tapi nggak pernah sholat tepat waktu, nggak pernah sholawat, nggak pernah ngaji, terus lo mau masuknya gimana say gitu kan. Mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian masih kurang paham atau masih bingung gitu, kalian bisa komen, atau kalau kalian pengen tanya lebih banyak juga bisa di Instagram, DM Instagram, nanti insya Allah akan aku balas. Oh iya, dan itu tadi tuh bener-bener yang aku lakuin ya. Jadi kayak aku bikin jadwal sendiri. Aku habis sholat ini baca apa, sholat ini baca apa, itu emang bener-bener aku atur sendiri, bukan kayak ada pedomannya. Habis sholat ini lo harus baca ini gitu. Ya ada sih beberapa, cuman ada yang beberapa yang emang gue atur sendiri seperti itu. Jadi kalau kalian tanyain dalam sehari itu ngelakuin apa aja, sholat yang sunnah ya, ini yang sunnah, sholat tahajud,
sholawat Jibril sebanyak 4.444 kali, sholat duha, baca surat Yasin sama Waqiah, sholat hajat, istighfar tambah. Nah, jadi dalam sehari bacaannya itu, dan itu kalian atur sendiri biar bisa dalam sehari itu kalian bisa ngerjain semuanya itu gimana caranya ngebagi waktunya gitu. Kalian bisa pakai cara aku yang aku jelasin tadi. Kalau misalkan kalian punya jadwal lain atau kalian atur sendiri itu nggak apa-apa banget. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin adalah pejuang PTN PTKIN 2022. Semangat, kalian pasti bisa, aku doakan. Oke, terima kasih semuanya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.